pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan berikut ini akan kami sampaikan informasi menarik di mana Presiden Joko Widodo telah meresmikan secara virtual dari proses pembangunan tol Trans Sumatera. Salah satu bagiannya adalah rute Pekanbaru Dumai. Dan kita tahu peresmian dilakukan oleh Presiden langsung dari Istana Presiden Bogor, Jawa Barat. Untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo melakukan peresmian operasional tol Trans Sumatera rute Pekanbaru menuju Dumai secara virtual. Peresmian jalan tol baru tersebut dilakukan pada Jumat pekan lalu langsung dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden menyebutkan tol Pekanbaru Dumai bisa meningkatkan konektivitas antar ibu kota Provinsi Riau Dumai. Adapun jalan tol Pekanbaru Dumai ini memiliki panjang 131,5 km dengan total biaya untuk pembangunan ruas tol tersebut mencapai 12,18 triliun rupiah. Tol Pekanbaru Dumai merupakan bagian dari tol Trans Sumatera sepanjang 2.878 km yang membentang dari Lampung hingga Aceh. Dan dengan wilayah yang dipenuhi perkebunan kelapa sawit, tentunya keberadaan jalan tol Trans Sumatera akan menjadi penghubung dengan industri minyak dan agribisnis. Hadirin yang berbahagia, saya titip kepada pemerintah daerah dan warga masyarakat Pekanbaru Dumai agar memanfaatkan infrastruktur ini sebaik-baiknya, jadikan modal untuk mengembangkan lebih banyak lagi peluang-peluang usaha, dan juga sarana untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan jalan tol Pekanbaru Dumai. Dari Jakarta, Ricky Iskandar Abdul Aziz, IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Franky Prasetyo dari MNC Sekuritas Medan. Ya Mas Franky, baru saja kita sampaikan informasi yang menarik begitu. Pemerintah masih terus melakukan pembangunan infrastruktur dan kali ini terus berusaha menyelesaikan dari proyek pembangunan tol Trans Sumatera. Dan salah satunya tadi sudah disampaikan Pekanbaru Dumai. Nah bagaimana? Apakah memang infrastruktur ini masih menjadi suatu portofolio yang layak dicermati begitu, meskipun pandemi ini sudah meluluh lantakan sektor properti, kemudian infrastruktur konstruksi begitu, Mas Franky? Betul. Menurut saya cukup menarik ya Pak ya. Sebenarnya konstruksi itu cukup menarik dalam hal ini. Sistem dari pemerintah kita sekarang kan industrialization. Jadi kita mencontoh pada Singapura, mencontoh pada China, mencontoh pada negara-negara yang maju. Baik. Karena memiliki industrialisasi gitu. Jadi karena itu semua negara yang maju itu memiliki infrastruktur yang baik. Yeah. Karena kenapa? Untuk investor asing untuk masuk itu butuhnya apa? Infrastruktur. Betul. Jadi ya saat ini pemerintah juga mengalokasikan 414 triliun untuk belanja infrastruktur di tahun depan. Jadi itu kira-kira 2,3% dari GDP. Hal ini berfungsi untuk menstimulasi ekonomi yang lemah akibat COVID-19. Jadi kemarin itu dari riset kita melihat kalau setiap 1 triliun yang digelontorkan oleh pemerintah, itu kira-kira ada 14.000, bisa mempekerjakan 14.000 orang. Nah, jadi dalam 5 tahun itu bisa kira-kira 20 juta pekerja yang karena proyek infrastruktur ini. Jadi setelah ada ini ya, mengurangi pengangguran. Betul. Kemudian kalau investor asing masuk, maka ini ada omnibus law juga yang akan disign mungkin mudah-mudahan bulan depan gitu ya. Jadi hal ini akan menjadi sentimen yang cukup kuat untuk sektor infrastruktur. Baik, Mas Franky, bagaimana dengan emiten-emiten yang berada di dalamnya seperti infrastruktur, khususnya BUMN Karya? Kita tahan dulu sebentar karena sudah pukul 9 sampai kita sampaikan dulu ya untuk pembukaan market di awal pekan ini. Dan pemirsa, kita lihat indeks harga saham gabungan hari ini masih melanjutkan kembali rebound yang terjadi pada pekan lalu. ISG pagi ini menguat sekitar 0,86%, berada di level 4.989,851. Sebentar lagi akan melampaui level 5.000 juga yang lagi-lagi kita cermati ini menjadi salah satu ya bisa dikatakan level krusial untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Saham-saham yang mengalami penguatan sekitar 187 saham, adapun saham-saham yang mengalami tekanan sekitar 47 saham.
Ya, Mas Franky, kita akan mereview dulu nih opening market hari ini masih menghijau seperti yang sudah Anda proyeksikan tadi di awal tadi. Bagaimana? Apakah memang penguatan yang terjadi hari ini lebih kepada karena technical rebound saja kah? Atau secara fundamental sebenarnya mendukung bahwa IHSG akan terus menghijau? Sebenarnya kalau saat ini boleh dikatakan market will be zigzag ya. Ya. Jadi market itu akan naik turun karena baik secara teknikal juga dan baik secara fundamental juga belum ada sebuah news yang benar-benar firm. Belum ada news yang sebentar mereka akan melihat kalau angka COVID meningkat atau stimulus belum disetujui, kemudian mereka akan turun. Kemudian ada stimulus yang stimulus akan disetujui dan ada vaksin COVID mulai ada perkembangan, dan maka akan rebound lagi. Jadi secara teknikal dan secara fundamental juga sama, akan zigzag seperti itu. Baik. Pergerakannya lebih kepada buy issue begitu ya. Bagaimana ini yang harapan-harapan ataupun justru kebalikannya isu negatif yang beredar itulah yang akan menjadi penggerak dari indeks harga saham gabungan. Betul. Oke. Baik, tadi sempat tersisa kalau kita bicara mengenai infrastruktur begitu. Meskipun pandemi tapi pemerintah berusaha komitmen begitu untuk terus membangun infrastruktur karena ini mungkin kita tidak bisa merasakan sekarang tapi jangka panjang untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah. Pentingnya kehadiran infrastruktur. Bagaimana dengan BUMN karya menurut analisis Anda? Kalau BUMN karya mungkin secara year to date ini cukup mengenaskan juga ya harga sahamnya karena Adikarya IHSG itu sekarang minus sekitaran 21%. Tapi Adikarya minus 50%, PTPP, Wika minus 40%, Waskita minus 66% secara year to date. Jadi kita lihat sebenarnya banyak emiten karya yang sudah murah. Apalagi kalau kita lihat infrastruktur dan konstruksi itu adalah salah satu proyek yang inti dari pemerintah. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya investor yang optimis, tentunya boleh membeli emiten-emiten pemerintah, emiten karya ini secara bertahap. Betul, tapi secara pergerakan teknikal saja, misalnya kita lihat dengan year to date sempat berada di level 1250-an, 1300, kemudian kita lihat kan sekarang langsung saja terpuruk ke level 500-an. Nah, menurut Anda level-level ini bottoming atau belum ini? Mengingat pergerakan terendah sih memang berada di level 380-an. Gitu. Betul, ini Waskita ya Pak ya? Iya, untuk Adikarya, sorry. Adikarya? Iya, kan sempat di level... Silakan. Oke. Kalau untuk Adikarya kita sebenarnya rata-rata pergerakan emiten konstruksi itu rata-rata hampir sama. Kalau kita plot empat chart emiten karya itu sebenarnya almost the same ya. Semua hampir sama, arahnya hampir sama. Cuman yang mungkin agak sedikit berbeda itu Wika. Karena Wika itu tahun lalu sempat mencatatkan laba yang cukup baik, kira-kira 800-an miliar ya. Jadi sempat terjadi lonjakan laba. Kemudian ya tahun ini juga ada sedikit penurunan juga. Tetapi ya memang kalau kita lihat topiknya tuh untuk sektor konstruksi saat ini ya Wika. Fokusnya hanya di Wijaya Karya saja begitu? Sebenarnya semua hampir semua hampir di zona yang sama, pergerakan yang hampir sama. Cuman kalau misalnya mau dipilih ya I think Wika is the best option. Seberapa menarik Wika bisa menjadi pilihan hari ini naik 0,9% di level 1125 Mas Franky? Wika pada saat ini ya kontraknya udah dapat 4,4 triliun kalau kita lihat selama 7 bulan tahun 2020 ini. Ya, sedangkan emiten-emiten lain mungkin masih belum. Waskita lumayan, Waskita juga baik. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan ini ya, dari pergerakan labanya perusahaan, emiten-emiten lain itu semua pada agak mengalami penurunan, tetapi Wika sempat mengalami kenaikan. Jadi itu yang kita cermati. Kita melihat Wika itu punya bumper yang lebih besar lah kira-kira. Baik, buy on weakness atau kita bisa current price untuk Wijaya Karya maupun Waskita? I would prefer buy on weakness. Baik. Buy on weakness ya untuk Wijaya Karya dan juga Waskita Karya. Baik, kita akan jeda kembali sebentar Mas Franky. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk masyarakat investor maupun traders. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.